perkebunan kelapa sawit untuk mengambil hasil produksi kebun dalam bentuk tandan buah segar atau TBS. Di perkebunan Lonsum Sibulan biasanya dilakukan sensus KBM 1 hari sebelum kegiatan panen yang bertujuan untuk perhitungan tenaga kerja, transportasi, dan target yang akan dicapai. Pelaksanaan panen di kebun Lonsum Sibulan menggunakan rotasi 6/7, di mana dalam 7 hari dilakukan 6 kali pemanenan. Sedangkan ancak yang digunakan adalah ancak tetap. Ancak dan blok pemanen biasanya dibagikan oleh mandor panen saat kegiatan antrian pagi. Setelah dilakukan pembagian ancak, maka para pemanen segera memasuki ancak panen masing-masing. Para pemanen dapat memilih pokok dengan kriteria 3 berondolan segar yang jatuh ke piringan. Pelaksanaan potong buah wajib mengikuti sabta disiplin potong buah. Potong terlebih dahulu pelepah atau songgoh sebelum menurunkan TBS atau tandan buah segar. Kemudian potong tandan buah segar rapat ke batang. Lalu para pemanen dapat menyusun pelepah-pelepah tersebut ke gawangan mati. Setelah itu pemanen dapat mengutip berondolan searah jarum jam agar berondolan tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya janjang buah dipotong berbentuk V atau yang biasa disebut dengan cangkem kodok. Setelah itu pemanen membawa TBS ke TPH dengan bantuan angkong dan jangan lupa memberi nomor pemanen pada pangkal TBS. Setelah itu Krani akan mengecek tandan buah segar yang ada di TPH, apakah buah tersebut tergolong matang, mentah, ataupun abnormal. Proses pemuatan TBS ke dalam dump truck yang akan digunakan untuk pengangkutan TBS ke PKS ini harus ditutup dengan terpal dan jaring, serta pemasangan security cell dalam truk. Sebelum kegiatan pengantaran ke PKS, dump truck harus melakukan penimbangan terlebih dahulu untuk mengirim data SPBS ke PKS. Setelah dump truck sampai di pabrik, maka akan dilakukan penimbangan ulang melalui jembatan timbangan yang ada di PKS. Selanjutnya dump truck menuju loading ram dan dibongkar muat. Loading ram merupakan tempat penerimaan buah hasil perkebunan. Buah yang sudah masuk ke dalam loading ram akan dilakukan sortasi sesuai dengan kriteria buah masak. Selanjutnya TBS akan dibawa conveyor sebagai ban berjalan menuju roli-roli sebelum dilakukan perebusan. Buah diantar menggunakan lori ke dalam stasiun sterilizer. Kapasitas lori adalah 4 ton. Stasiun perebusan atau sterilizer digunakan untuk merebus tandan buah segar dengan menggunakan uap 2,8-3 kg per cm kuadrat. Lamanya waktu perebusan adalah 7 menit. Tujuannya untuk menghentikan perkembangan FFA dan memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Setelah direbus, tandan buah segar dimasukkan ke dalam stasiun bantingan yang bertujuan untuk pemisahan berondolan dari tangkai janjang. Setelah berondolan lepas dari tangkai, selanjutnya berondolan dibawa oleh lori menuju stasiun pressing dan dikirim ke digester. Digester merupakan alat pengadukan dan pencacahan. Setelah itu dioper ke screw press untuk mengeluarkan minyak kasar, dan di bawah tangki digester terbuangnya sisa cacahan berondolan berupa serabut atau yang biasa disebut dengan fiber. Selanjutnya minyak kasar dikirim ke stasiun klarifikasi yang bertujuan untuk memisahkan minyak dari berbagai kotoran seperti pasir, serat, atau fiber. Selain itu, untuk menyerap kadar air pada minyak dengan cara diuap, lalu dihasilkan nyala CPO. CPO disimpan di dalam oil tank yang berfungsi sebagai tempat penampungan. Sementara itu, sebelum dikirim dan diolah, kadar air dalam CPO adalah 0,2%. Setelah daging buah dan biji terpisah, maka selanjutnya dibawa ke stasiun kernel untuk diolah.
di mana stasiun kernel di Reed Mali. Di Reed Mali adalah pemisahan cangkang dan kernel inti. Setelah itu, kernel dipisahkan dari kotoran cangkang dengan cara penggunaan mesin dihisap. Selanjutnya, setelah bersih, kernel dipanggang dengan suhu 90 derajat menggunakan mesin silo untuk menjadikan kadar air pada kernel menjadi 70%. Setelah itu, kernel siap dikemas sebelum diolah kembali. Selain stasiun utama, di pabrik kelapa sawit Dolok Pom juga terdapat stasiun pendukung lain seperti stasiun boiler, stasiun pengangkut tenaga, stasiun pengolahan limbah, stasiun JJK atau yang disebut dengan janjang kosong, dan stasiun penyediaan air. Rendemen merupakan perolehan dari minyak sawit atau CPO atau juga kernel dari proses pengolahan tandan buah segar atau yang disebut dengan TBS. Adapun hal-hal yang mempengaruhi rendemen ialah puncak rebusan atau sterilizer, tekanan dari back freezer facial, dan waktu perebusan. Jika asam lemak bebas dalam minyak tinggi, maka kualitas CPO-nya rendah. Adapun faktor penyebab asam lemak bebas yang tinggi adalah lama penyimpanan bahan baku, suhu CPO yang tidak boleh di atas 50-55%, dan adanya buah yang busuk.